Kalau lockdown wilayah, jangan lockdown pesantren, jangan begitu. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami diterima di sini. Kami dari podcast Cak Bimo, Cangkruan Bimas Modern. Terima kasih telah diluangkan waktunya di sini. Mungkin mengganggu kesibukan dari ustadz-ustadz ini. Terima kasih waktunya itu. Kemudian kami dari Cak Bimo ini dalam rangka kemarin Hari Santri sudah dilewati. Kemudian yang dalam rangka berikutnya ada Hari Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi yang akan kita peringati minggu depan ini. Jadi kita sengaja silaturahmi ke tokoh-tokoh agama di sini. Kebetulan Pondok Pesantren Dalwah. Jadi ada beberapa masukan dari rekan-rekan kita juga, dari teman-teman menyampaikan, Pak, sekali-kali ke Pondok Pesantren kita sambang, makanya kita datang ke sini untuk bikin acara podcast di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ngobrol-ngobrol ringan aja nih, Pak. Jadi enggak Ustadz nggak serius-serius sekali ya. Kalau di TV-TV itu serius, ada materi ada enggak. Kalau kita ngobrol-ngobrol santai. Sebenarnya tadi saya sempat lewat di Dalwah ini, Ponpes Dalwah. Sebenarnya sudah terngiang-ngiang di saya nih banyak omongan. Apa sih Ponpes Dalwah itu? Baru saat ini kita dapat waktu di sini. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz, bagaimana sejarahnya Ponpes Dalwah ini, Ustadz? Ponpes Dalwah, bagaimana organisasinya? Monggo disilahkan, Ustaz. Ya, terima kasih pada Pak Hendro karena yang ditanyakan tentang Dalwah, permulaannya gimana itu, jadi mungkin saya bisa menjelaskan. Jadi juga saya tidak akan secara detail ya, jadi garis-garis besar lah. Ya. Jadi Pondok Pesantren Dalwah Wadawa ini mulai didirikan pada tahun 80-an. Yang sebenarnya beliau pimpinan Pondok Pesantren ini muassisnya, pendiri ya. Itu Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Baharun. Beliau juga dulu sebenarnya sebagai da'i, telah berkeliling di mana-mana gitu, berdakwah termasuk di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat itu beliau cukup lama. Setelah itu beliau langsung kembali ke Jawa di tahun 80-an. Dari sebelum itu dia di Pontianak itu lebih kurang 4-6 tahun. 4-6 tahun. Ya. Jadi setelah dari ke Jawa ini beliau juga mulai mengajar di beberapa pesantren. Jadi hampir semua pesantren-pesantren besar itu beliau jadi pengajar di sana dan selalu diberikan tugas sebagai wakil dari pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang beliau tempati, tapi khususnya di dalam bidang pengembangan ini bahasa Arab. Ya. Sehingga beliau dapat pula dipercayakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Karena dulu Sayyid Muhammad Al-Maliki di tahun 80-an itu, mungkin dari 70-an, sering ke Indonesia. Bahkan sempat membuat majelis ta'lim, baik di Surabaya, kemudian juga di Malang. Jadi Habib Hasan diambil sebagai penerjemah. Ya, di situ timbul kedekatan yang sangat dengan beliau, karena dalam terjemahan itu mungkin Sayyid Muhammad Al-Maliki sangat mencocokinya gitu. Ya. Tentunya beliau ya ada nilai-nilai tersendiri ya yang dinilai beliau. Ya. Akhirnya setelah beliau mengajar beberapa pondok pesantren, ya, baik itu mulai di Probolinggo, ya, masuk Sidogiri juga beliau mengajar, terus sampai di Gondang Legi Malang, juga di Langitan. Ya.
Jadi beliau akhirnya kembali ke Bangil. Di terakhir beliau mengajar di salah satu pondok pesantren itu di Yapi. Ya. Di situ beliau juga sambil buka madrasah di tempat beliau tinggal, karena beliau tidak tinggal di pesantren, bagi mengajar di pondok Yapi, tapi rumah beliau ada di Bangil, di kota Bangil itu. Jadi beliau mengembangkan bahasa Arab, buka kursus-kursus begitu. Jadi murid-murid beliau yang pertama itu ya termasuk dari ustadz-ustadz ya, banyak mubalik juga ingin mereka mendapatkan bahasa Arab itu. Pada satu ketika di 80 itulah beliau pula didatangi oleh salah satu tokoh yang dari Probolinggo itu, jadi meminta untuk mengajar putranya, yakni memasukkan murid ke pondoknya Habib Hasan ini. Ya, itu sebenarnya beliau waktu itu belum punya pesantren, dia hanya punya madrasah, ya, majelis pengajian. Akhirnya beliau terpaksa buka pesantren. Ya, dan sejak itu muridnya dari 6 orang, ya, termasuk Said Muhammad Al-Maliki itu, ya, ini juga menitipkan dari salah satu murid yang dari Malang itu belajar di tempatnya Habib Hasan, sehingga pondoknya Habib Hasan itu menjadi kepercayaan Said Muhammad Maliki untuk memulai cikal bakalnya mereka untuk mendapatkan bahasa Arab harus melalui pondok pesantren Habib Hasan itu sampai saat ini. Jadi bahkan menjadi syarat untuk mereka yang di Indonesia kalau mau belajar ke Said Muhammad Al-Maliki di Mekah itu, jadi harus melalui pondok pesantren Al-Dawah. Ini sebagai bukti kalau anak ini sudah bisa bahasa Arab. Alhamdulillah, itu ceritanya. Alhamdulillah pada tahun 86 beliau pindah di sini mengembangkan murid ini. Jadi mulai pindah waktu itu jumlah murid lebih kurang 300 yang putra, ya 150-an untuk yang putri. Itu sejak tahun 86 ya. Sampai beliau wafat waktu itu murid ini sudah menjadi 800 yang putra, ya 400 yang putri. Itu dilanjutkan oleh putra beliau Habib Zain Baharun itu. Alhamdulillah sampai saat ini beliau Habib Zain Baharun meneruskan pendidikan ini. Jumlah murid sudah sampai sebelum murid baru ini masuk sudah 12.000. 12.000 ya. Putra dan putri. Untuk murid baru ini sudah daftar tapi lewat online ya. Jadi lebih kurang 2.000. Jadi kalau digabung nanti itu ada 14.000. Alhamdulillah, ini berarti Ponpes ini saya lihat sepertinya sudah modern sekali kan, Pak Ustadz kan. Saya lihat sekarang ini pendidikannya seperti ini, canggih ini istilahnya. Jadi bukan Ponpes konvensional seperti biasanya. Yang kita tahu kan Ponpes itu datang masuk kayak biasanya datang ada asramanya pun belum disiapkan kan gitu kan. Rata-rata dia di sini saya lihat modern sekali nih Pak Ustadz. Dan kalau boleh saya tambahkan, gimana Pak Ustadz? Ini dari seluruh Nusantara itu ada santri yang belajar di sini. Oh, gitu. Dari ujung Aceh sana yang sebelah barat sampai ujung timur itu ada semua yang belajar di sini. Jadi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bisa dikatakan ini miniatur Indonesia. Nah itu dia. Itu tertariknya saya. Iya. Jadi adat istiadat mereka, budaya mereka itu berbeda-beda. Lalu kemudian di sini kita bina bagaimana kemudian untuk bisa menjadi sama dalam hal yang mereka berbeda di rumah, tapi tidak kemudian kita buang kebudayaan dan adat istiadat mereka, tapi kemudian di sini kita lebur bersama dengan yang. Saya tertarik tadi yang salah satu syarat untuk belajar di Mekah itu harus bisa sertifikasi sini, istilahnya sertifikasi kan, Ustadz kan, udah bisa di sini. Saya tertarik sekali. Mungkin kalau ponpes yang lain masih belum ada seperti itu ya Pak Ustadz. Gimana? Yang harus belajar di sini dulu, baru bisa belajar ke Syekh di Mekah. Iya. Mungkin kelebihannya di sini nih untuk ponpes Darwah. Ya, termasuk. Ya, jadi
ada beberapa itu saya lihat alhamdulillah udah 14.000 ini. Bukan jumlah yang kecil itu untuk membina santri sebanyak itu. Betul. Untuk areanya ini Dalwa sudah besar sekali ya, Ustadz ya. Ini atau untuk nampung 14.000 itu ini sebenarnya ada 3 atau 4 tempat ya kita istilahkan. Dalwa 1, Dalwa Pusat ini, lalu ada Dalwa 2, Dalwa 3 itu di daerah Pandean sana. 1 kilo ya. Ya, dan itu diperuntukkan untuk yang anak-anak yang masih kecil. Jadi yang di sini ini usia aliyah formal ya, jadi aliyah formal sampai yang kuliah itu di sini. Mereka yang belum lulus SMP ya, itu ada di Dalwa 2 sama Dalwa 3. Yang SD di Dalwa 2, yang SMP itu di Dalwa. Jadi udah mulai usia dini ya. Ponpesnya Ustadz ya. Biasanya kan ada ponpes itu khusus yang kelasnya mungkin SMP, SMA. Ini mulai dari SD pun ada ya? Ya, mulai dari ada. kecil ya? Iya, kecil di situ. Dan itu sudah rata-rata yang dari kecil sampai besar di sini terus dia Ustaz. Sampai besar sampai lulus ya? aliyah, lulus kuliah. Untuk sertifikasi sampai sudah dini ya? Iya. Jadi alhamdulillah itu saya melihat ini. Jadi bukan di satu lokasi ini Bapak. Iya. Kita punya lokasi ada di Ada Dalwa 1, 2, 3. Dalwa Dua, Itu yang- tiga, empat, dan Dalwa putri. 4, Berarti ada lima, putri juga ya? 5 lokasi. Alhamdulillah ini saya kan anak saya juga di Al-Hikmah itu udah mulai kelas 4 udah dipisah itu, putri sama putra. Saya ngelihatnya ini kok mirip, cuma kan di sini Pasuruan tinggalnya asrama, Iya. kalau di sana kan boarding school yang sampai sore. Ya, alhamdulillah terbantu. Itu yang masalah Dalwa, memang saya agak tertarik di situ mengupas sejarahnya. Kemudian dari pendidikannya, di pendidikannya kan tadi mungkin Ustadz sampaikan ada mulai dari tingkat dini sampai tingkat kuliah nih. Nah, untuk tenaga pengajarnya ada semua Ustadz? Iya. Mumpuni? Jadi kita ini sistem pendidikan kita kan kita bilang pendidikan terpadu gitu ya. Jadi untuk diniahnya pondok itu dari mulai kelas 1 atau sebenarnya ada istilah kita i'dad ya, i'dad itu pra ya, untuk kelas 1 sampai kemudian aliyah. Jadi jenjang pendidikan itu ya kalau tingkat ibtida ada 4 tahun, lalu sanawiyah 3 tahun, lalu aliyah ada 3 tahun juga. Nah, di samping itu sebelum anak itu duduk di kelas 3 aliyah, mereka ini kita tugaskan ke pesantren-pesantren yang memang meminta kepada kita untuk tenaga pengajar. Jadi mereka mengirimkan proposal ke kita, kemudian kita telah proposal itu, kalau dekat-dekat disurvei, jika memang tempatnya cocok dan sesuai maka kita kirim. Dan ini berjalan sudah beberapa tahun ini ya. Dan untuk tahun ini pun walaupun pandemi ya, ini juga tetap bisa dimari ya untuk mengirim ke. Nah, terkait dengan pandemi ini, tadi Ustadz nyampaikan pandemi ini kan udah hampir 6 bulan lebih nih, Ustadz. Mulai dari Maret sampai mungkin hampir orang udah jenuh semua. Ada pengaruh nggak Ustadz sama santri yang kemarin pas kegiatan pandemi ini? Apa sempat diliburkan? Apa sempat? Jadi begini ya, kita kesehatan sangat difikirkan oleh pimpinan pesantren ya, menjadi acuan utama kesehatan. Tapi tidak kalah penting juga pendidikan mereka. Jadi kita tidak mengabaikan kesehatan anak-anak, juga tidak mengabaikan pendidikan mereka. Nah, maka demi kesehatan mereka kita ikuti protokol pemerintah, protokol kesehatan yang kemudian memang anak-anak kita liburkan semenjak awal-awal COVID itu. Nah, jadi semuanya dipulangkan. PJJ. Ya, kenapa? PJJ. Ya. Pendidikan jarak jauh ya. Jadi, tapi kemudian tidak sekedar kita meliburkan atau memulangkan mereka. Nah, kita barengi dengan bagaimana pendidikan mereka itu bisa terus berlangsung. Nah, akhirnya upaya dari pimpinan pesantren Abdiyah Al-Habib Zain itu bagaimana TV Dalwa yang sebelumnya kita sudah punya itu bisa optimal untuk dimanfaatkan dalam rangka pendidikan ini. Maka kemudian pada saat-saat awal-awal itu setelah mereka ada di rumah, kemudian kita juga fokus berusaha keras supaya mereka bisa menyaksikan televisi di masing-masing rumah mereka. Sampailah kemudian terkirim antena kita itu ya
sampai kalau sekitar 70 ribuan dalam rangka pandemi itu dikirimkan ke wali-wali murid, dikirimkan ke rumahnya anak-anak itu di seluruh Indonesia. Aceh termasuk ya, yang barat sampai yang timur sana itu sekitar 7.500-an. Sebelum itu ada 2.500 yang sudah tersebar, itu kan ya siapa yang mau begitu ya. Nah, itu sudah menyaksikan. Berarti ada 10.000 ya. Jadi sekitar ada 10 ribuan. Ya? Ada 10 ribuan ya antena TV Dalwa yang sudah tersebar di masyarakat, artinya di santri-santri, di murid-murid kita. Dan dari situ kita melangsungkan kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran kita tidak libur, tidak libur karena mereka di rumah, tidak. Ya. Sekarang ini ada jam-jam pelajaran yang mereka melihat di televisi, ada di depan sana, ya, yang di dalam sini. Lalu yang di rumah-rumah jam-jam saat gini ini, ya mereka mengikuti kegiatan pelajaran sesuai dengan tingkat kelas mereka masing-masing. Jadi benar-benar memanfaatkan teknologi nih Ustadz ya. Ya, ya itu saya tertarik. Itu nanti sampai jam 9 malam itu pelajaran kita. 9 malam. 9 malam dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi kita mulai ya. Terus sesuai dengan tingkatan kelas 3 Aliyah, lalu kelas 2, kelas 1 sampai selesai nanti malam jam 9. Dan itu setiap hari kecuali hari Jumat ya. Setiap hari dari mulai awal pandemi. Nah, jadi disitulah perhatian pimpinan Pondok Pesantren Dalwa Abu Yahya Habib Zain. Jadi penting kesehatan, tapi untuk terus mempelajari ilmu Rasulullah juga penting, tidak boleh berhenti. Jadi dua-duanya berjalan dan sampai sekarang. Hanya metodenya yang dirubah ya Ustaz. Iya, kita memanfaatkan teknologi yang sudah sampai ada. Sekarang masih belum masuk santri-santri. Sampai sekarang belum, cuman ya kita ini karena desakan dari orang tua ya. Jadi orang tua itu sudah merasa kelamaan anaknya itu di rumah kan gitu ya. Ini saya pikir bukan hanya pendidikan pesantren ya, kita juga yang formal-formal yang libur sampai sekarang kan orang tua juga merasa kapan ini segera masuk, kapan segera dimulai pembelajaran kan begitu. Nah, kemudian ya kita terus merespon dari keinginan orang tua ya, dan beberapa kali kita bermusyawarah atas arahan pimpinan pondok pesantren, kadang langsung dipimpin oleh pimpinan pondok pesantren untuk merespon ya keinginan orang tua ya. Nah, tetapi kita tetap menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini. Insya Allah mungkin informasinya awal November mulai suntik nih Ustaz. Gimana? Vaksinnya, Ustadznya mungkin vaksinnya mulai disuntik nih untuk tenaga pengajar nih. Jadi mungkin ada harapan agak cerah ini. Ya, sampai kemudian kita juga memperbolehkan santri-santri kita yang di rumah yang ingin belajar tapi waktu itu kita belum mengizinkan ke sini untuk masuk di pesantren-pesantren yang ditangani atau yang dipimpin oleh alumni-alumni kita. Jadi alumni kita tersebar juga di masing-masing wilayah silakan masuk ke sana dan alhamdulillah antusias mereka. Tapi kita juga tetap pesan ini ikuti protokol kesehatan, artinya jangan ngawur. Nah, cuman kemudian kita kan mengadakan musyawarah Zoom juga dengan perwakilan-perwakilan, ya macam-macam lah yang disampaikan ke kita. Di antaranya ada ini di daerah Kalimantan Barat ini ada yang lapor ini Ustadz, di pondok yang akan ditempati anak-anak itu di lockdown. Saya bilang, ini lockdown pondoknya apa wilayahnya, daerahnya? Pondoknya Ustaz, wilayahnya enggak di lockdown. Nah, ini enggak boleh sebenarnya seperti itu. Kalau lockdown wilayah, jangan lockdown pesantren, jangan begitu. Iya, itu kejadian kayak kemarin di Banyuwangi, ponpesnya 600 kan gitu. 600 orang kena ini di lockdown ponpesnya. Enggak, ini ketika itu masih enggak ada masalah. Enggak ada masalah di lockdown. Ini enggak boleh mestinya. Kalau lockdown wilayahnya, karena pesantren juga enggak ada masalah apa-apa. Ya sudahlah, ikuti saja. Jangan sampai kemudian ada masalah dengan yang memangku keamanan di sana lah, termasuk juga kemudian yang di Bali. Di Bali kita kan juga banyak juga. Nah, juga dia Ustaz kalau seperti itu sepertinya tidak bisa karena kita ini pengawasannya mungkin lebih ketat dari wilayah-wilayah lain. Ya, kita arahkan ya sudahlah sebisanya yang dilakukan, yang penting bagaimana mereka itu tidak terputus sama sekali. Kalau umpama tidak bisa setiap hari ya mungkin 1 minggu sekali kumpulkan anak-anak kita, diajak untuk kemudian bertemu, membaca maulid dan seterusnya seperti itu. Nah, itu berjalan. Terus sampailah kemudian beberapa hari ini atas arahan dari pimpinan pesantren lagi. Nah, kita ini karena desakan dari orang tua tadi, ya. Kita ini sekarang mempersilahkan
mempersilahkan, bukan menganjurkan. Nggih. Mempersilahkan ya santri itu untuk datang kalau mau datang. Jadi pada malam apa itu Ustaz? Malam Kamis ya. Malam Kamis kemarin ya, diumumkan secara resmi lewat TV kita, TV Dalwa, bahwa untuk saat-saat seperti ini kita belum bisa untuk mengembalikan santri ke pesantren. Nah, insya Allah nanti di bulan November akhir kita ada pengumuman. Nah, tapi untuk sampai kepada bulan November ini kan masih ada kurang lebih 1 bulan 10 hari, 1 bulan 1 minggu. Nah itu apabila santri itu mau kembali ke pesantren ke sini, nah, maka dipersilakan dengan ketentuan harus mendapat izin dari orang tua, harus siap di swab, kemudian dia harus siap untuk mengikuti protokol kesehatan ketika sudah berada di pesantren. Nah ini sudah kita buka dari mulai kemarin sampai hari ini sudah ada kemarin itu terakhir kita buka jam 8 sampai jam 5 sore itu terakhir sudah ada 70 santri yang siap untuk kembali. Nah begitu. Nah, nanti ketika datang sini ya kita lakukan Setidaknya Ponpes sudah menyiapkan protokolnya untuk kedatangan. Nah, bahkan santri ini, mereka datang tidak boleh langsung masuk Mosdo ke sini. Kita ada siapkan untuk karantina dulu, kemudian di swab, kembali ke tempat karantina sampai hasil swab itu keluar. Jika negatif, baru kita persilakan untuk masuk ke pesantren. Berarti modern dan ketat sekali metodenya yang dirubah. Ya. Saya tertarik sekali dari itu. Seperti itu. Dan kita asumsikan setiap hari itu ada 100 anak yang datang, tapi nanti kita lihat daftar siapa mereka yang mau datang. Dan itu nanti 3 kali sehari baru ada gelombang kedua, gelombang ketiga dan seterusnya. Jadi gelombang pertama yang 100 kalau memang sampai 100 itu benar-benar tuntas penanganannya dalam rangka pandemi ini ya. Benar-benar tuntas artinya mereka karantina, swab, hasil swab keluar, kita pindah ke sini, baru gelombang kedua dan gelombang selanjutnya masuk setelah 3 hari ya. Seperti itu yang sudah kita putuskan dan itu sudah disetujui oleh pimpinan pesantren dan tentu semuanya atas arahan pimpinan pesantren seperti itu. Insya Allah cepat selesai. Ya mudah-mudahan ini cepat selesai. Kemudian sehingga bisa normal. Melihat situasi itu, kegiatan Ponpes Dalwa kemarin sempat saya dengar kan banyak ponpes yang isolasi itu Ustadz, yang banyak masuk. Saya sempat dengar tadi Ustadz menyampaikan ada kegiatan sosial dari Dalwa ini Ustadz. Mungkin kegiatan dalam rangka pandemi, mungkin mengirimkan kegiatan-kegiatan untuk kontrol Pak pesantren mungkin ada Ustadz. Mungkin tadi disampaikan Ustadz. Untuk dalam rangka pandemi seperti ini kita betul-betul menjaga jarak dengan masyarakat ya. Kecuali kemarin yang Idul Adha. Nah, itu tetap ya kita ada banyak kambing kurban, sapi ya. Bahkan kita juga dapat dari Polda ya. Ya, ada sapi dari Polda itu. Kalau untuk kegiatan yang membantu pesantren-pesantren Ustaz, pengawasan pesantren kemarin kan ada beberapa pesantren yang sempat istilahnya positif atau isolasi. Ada mungkin dari tenaga alumni yang membantu Ustaz? Oh enggak, dari kita ini sebenarnya sudah ketat sekali Bapak. Ya. Jadi ini santri yang ada di dalam sekarang ini sekitar 150 untuk putra dan 90 untuk putri. Itu sama sekali enggak ada akses keluar. Orang tua juga steril ya Ustaz? Iya, steril betul. Ya, itu dari mulai pertama pandemi itu ada COVID itu yang udah 6 bulan lebih. Iya, sampai sekarang itu tetap seperti itu. Jadi enggak boleh ada akses keluar sama sekali anak-anak itu. Termasuk wali-wali murid enggak boleh untuk datang ke sini nyambangi, enggak bisa ketemu sama anak. Dan mereka sama sekali enggak keluar di dalam. Jadi insya Allah semoga pandemi COVID ini cepat selesai. Ya, apalagi pemerintah juga setelah ini akan menggelontor vaksin khususnya untuk yang berkaitan dengan masyarakat, tenaga pengajar khususnya. Tenaga pengajar, karena kan mungkin tatap muka udah mulai mau dibuka. Karena dengan teknologi yang ada ini memang merubah metode kerja, metode pembelajaran, tetapi tetap yang paling utama tatap muka. Betul. Jadi sebenarnya kita itu ya sebagai tanggung jawab kita kepada masyarakat kaum muslimin secara umum ya itu ya lewat pembelajaran seperti tadi itu. Dan itu berlangsung terus sampai sekarang.
tidak terputus sama sekali. Iya. Itu kan. Insya Allah berarti informasi ke masyarakat Dalwa ini benar-benar menerapkan protokol yang ketat kesehatan, metode pelajarannya juga ada, jadi masyarakat nggak usah khawatir lagi, terutama orang tua para santri kan. Kemudian kalau untuk masuk Dalwa ini susah apa gampang, Ustaz? ada mungkin masyarakat yang nanya, mau masuk Dalwa ini susah apa gampang gitu. Jadi mungkin karena sebenarnya orang-orang selalu salah prediksi untuk Dalwa ya. Ada yang mengatakan Dalwa itu mahal. Yeah. Kenapa? Di sana ada hotel, bangunan-bangunan juga sudah bangunan modern. Nah, kalau mereka sudah sampai sini, mereka malah kebalikannya, dia juga heran. Ternyata dengan biaya segitu aja ternyata Dalwa bisa. Contoh seperti kalau kita untuk masuk itu, kata orang istilah uang pangkal, kan ada ya. Sini komplit dengan untuk masuk sekolahnya, masuk pondoknya itu. Ya. Sudah ada uang pembangunan. Ya itu hanya 10 juta itu. Iya. Kalau untuk tes-tesnya itu Ustaz, susah apa gampang tuh? Ya. Yang ditanyakan tesnya ini Ustaz. Oh, tesnya. Iya. Sudah saya sampaikan dulu kan tadi itu ya. Ada pun untuk uang makannya hanya 500.000 itu makan 3 kali. Untuk pendidikan sudah ada di situ. Cuma nanti ada uang kesehatan, uang ini cucian itu tambah 200. Ya, mereka udah tinggal ada cuciannya, ada komplit sudah di situ. Jadi semuanya ya 750. Kalau itu kan untuk administrasinya Ustaz. Kalau administrasi saya rasa masyarakat kalau dengan fasilitas yang wah, kemudian dengan pendidikan yang modern seperti ini, saya rasa nggak jadi masalah Ustaz. Ya. Adapun tes ini memang kita mungkin berbeda ya di pesantren-pesantren yang lain ya. Tapi masing-masing pesantren itu pasti memang ada ciri-ciri khasnya. Kalau kita ada istilah interview ya. Yang menentukan mereka diterima tidak terima bukan dari segi materi ya. Kalau materi pelajaran itu kita tetap terima aja, tergantung kemampuannya. Kalau untuk umum sesuaikan dengan ijazah yang dimiliki mereka, pendidikan yang sebelumnya, kita tinggal melanjutkan. Ya pindahan juga kita terima, ya. Lulusan juga terima. Ya. Tapi kalau untuk agamanya, yang pelajaran pondok itu, pelajaran kitab itu dites. Ya. Jadi ada istilah masuk, ada anak-anak sudah SMA, dia masuk ini kuliah. Ketika dites Al-Quran tidak lancar, dia masuknya di kelas 1 atau mungkin ada kelas persiapan. Oh gitu. Jadi sehingga tidak ada mereka yang tidak diterima. Kecuali dia tidak tes, dia tidak lulus di interview. Interview itu kita banyak mengarah ke tes yang di kesiapan mereka, ya mental. Ya. Itu yang kita tanyakan. Apa kemauan dia, apa kemauan orang tua. Kalau kemauan orang tua, anak itu dipaksa, ya kita tidak pernah terima. Karena nanti pada berakibat pasti anak bisa meronta, bisa lari, bisa itu kita. Jadi orang tua kita pahamkan ini anaknya belum siap. Jadi masyarakat santri yang udah siap ya, calon santri yang udah siap. Termasuk yang kita tidak bisa terima kalau pernah terlibat narkoba. Nah, itu sudah lampu merah itu. Jadi ada tagline-nya, underlying yang keras. Kebanyakan kan banyak orang yang narkoba ini, mohon maaf nih Ustadz. Udah masukkan pesantren aja biar dia nggak nakal lagi kan, kebanyakan masalahnya. Jadi begini, kita itu mikirnya bukan nggak mau nerima ya, tapi kita ini ya belum mampu lah untuk mengatasi yang seperti itu, karena ada tempat-tempat yang khusus untuk menangani masalah itu. Jangan-jangan dia kita terima, dia sendiri tidak sembuh, yang lain yang sembuh-sembuh malah ketularan loh, di situ pertimbangannya. Bukan kita tidak mau, tapi memikirkan. Jadi memang ada tagline yang lebih panjang nih, bukan nggak mau menerima, cuma belum mampu kita untuk membina yang seperti itu, Ustadz. Daripada ini masih ada lembaga yang lain yang bisa membina. Jadi saya tambahkan sedikit, Ustadz, gimana? Untuk tingkat pendidikan yang ada di sini. Kita kurikulum pesantren kita adalah kurikulum terpadu. Jadi kita tidak mengenal istilah sistem pendidikan umum dan agama. Jadi semua yang kita terapkan di sini adalah kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan individu. Jadi ada program pendidikan diniyah yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Munib dan Ustadz Ismail,
kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 ibtidaiyahnya, dan seterusnya. Dan ada program pendidikan kurikulum kemenak. Kurikulum kemenak, Ustaz. Jadi seperti biasa, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan perguruan tinggi. Kita sampai untuk perguruan tingginya itu S1, S2, sampai S3. Ada S3-nya Ya, juga. kita ada program doktoral di sini. Doktoral. Nah, itu saya kira untuk tingkat pendidikan kita. Jadi Berarti misal ini kan tadi belum kita bahas nih Ustadz. Oh iya, sedikit saja. Agak kita bahas sedikit nih terkait pendidikan. Kalau misalkan yang mulai dari dini ya, sampai doktoral pun ya, bisa berarti Ustadz di sini. kita menerima. Yang penting syarat dia wajib mondok di sini. Mondok Ustadz. Untuk wajib mondok itu sampai S1 saja. Sampai S1. S2 dan S3 itu tidak wajib mondok. Tapi kita ada program namanya untuk menyamakan persepsi, itu namanya program kedaluaan. Kedaluaan. Jadi materi kedaluaan itu seperti organisasi yang lain ya. Untuk mengenal dalwa secara mendalam itu ada materi kedaluaan. Nah, untuk S1 ke bawah itu mereka wajib mondok. Wajib mondok. Nah, itu kalau dia mau kuliah di sini dia harus lulus dulu sebagai santri. Ya. Santri. Ya, tes santri, kemudian kalau diterima sebagai santri, dia baru tes untuk masuk perguruan tinggi, gitu Pak. Oh, jadi Ya, terpadu ini Ustaz. Terpadu. Ya. Ini yang belum kita lihat kan kemarin ada beberapa. Berarti udah mirip-mirip seperti yayasan-yayasan yang lain, misalkan Al-Azhar gitu kan. Ya. Kemarin yayasan yang lain Al-Hikmah dan macam-macam itu kan udah bikin juga, cuma mungkin dia kan nggak ada pesantrennya. Iya. Jadi udah pendidikannya sama ini Ustaz. Iya. Jadi bisa jadi masukan ke masyarakat bahwa pesantren modern itu udah mengampu semuanya terpadu. Karena kan mohon maaf, image di masyarakat ini taunya pesantren itu masuk pesantren, kamu jadi santri, urusannya agama terus. Padahal di situ kan ada ilmu yang lain. Terus juga sedikit saya ingin sampaikan, alumni kita selain memang tadi keahlian utamanya, sekarang kan profesional ya. Iya. Profesional. Bidang keahlian santri di sini memang bidang keagamaan ya. Iya. Nah, cuman untuk kebutuhan masyarakat yang lain, pondok pesantren juga kita memfasilitasi untuk kebutuhan seperti itu. Artinya itu kebutuhan masyarakat yang harus ada pemenuhan dari pesantren. Alumni kita juga ada yang jadi polisi Pak, Bimas juga. Waduh. Ada yang Bimas, sekarang tugas ada di Pontianak, ada di Sulawesi. Ada yang jadi hakim, jadi TNI ada. Jadi bervariasi. Kalau jadi kiai jangan tanya, memang sudah ahlinya ya. Nah, justru dari santri masuk ke profesional pekerjaan lain itu yang bisa membawa kemaslahatan untuk umat. Jadi kan bisa mengurangi yang negatif-negatif di situ. Jadi dari sini alhamdulillah kita dapat informasi yang lebih detail nih Ustadz terkait dalwa tentang pesantren pada umumnya, karena kan orang taunya santri apa sih santri kan gitu. Dari sini kita dapat penjelasan bahwa pondok pesantren itu nggak hanya konvensional, yang modern sudah ada kan gitu kan Ustadz. Jadi itu dari kami. Terima kasih tambahannya Ustadz. Mungkin terakhir kali Ustadz mungkin ada yang disampaikan Ustadz. Ya, atas nama pesantren saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan bapak-bapak ya, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu Insya Allah, amin, dan amin. kejadian ini bisa kita jadikan bahan untuk introspeksi diri ya. Apa kira-kira dosa kita, salah kita sehingga Allah memberikan cobaan yang seperti ini. Itu saja yang kita sampaikan. Mungkin Ustadz ya, cukup Ustadz. Cukup ya. Saya kira Ustadz, terima kasih waktu dan kesempatan di sini. Kami dari kru Cak Bimo mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya. Semoga potensi ini membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang belum mengerti tentang pondok pesantren, bagaimana pendidikannya, kita bisa memberikan informasi. Nanti akan saya keluarkan ke masyarakat sehingga masyarakat tidak membedakan lagi antara ponpes sama pendidikan umum, sama aja itu. Hanya bedanya yang satu di pondok, yang satu pulang ke rumah. Gitu Ustadz, saya akhiri. Kami dari Kru Cak Bimo mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.